Maaf, yang benarkah backingnya para jenderal olah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Jalanan umum dibuat garasi. Perihal masalah orang yang mempunyai garasi di badan jalan yang ada di wilayah kami, itu adalah terjadi hanya ketidakpahaman mereka. Ya memang jadi garasi saya jalanan ini gitu, karena kan memang saya juga rumahnya nggak bisa masuk mobil. Pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki garasi sebagai tempat penyimpanan mobilnya atau kendaraan bermotornya tadi. Hah? Ya lagi lu nggak tahu diri. Ketiadaan garasi tak jarang mendorong pemilik mobil menjadikan jalan umum sebagai garasi untuk memarkir sekaligus menyimpan mobilnya. Padahal hal ini bisa memicu konflik sosial. Lantas, apa sanksi bagi pemilik mobil yang menjadikan jalan umum untuk garasinya? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Jalanan umum dibuat garasi. Inilah garasi mobil yang didirikan di pinggir jalan sebuah perumahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Garasi seluas 2 kali 3 meter persegi ini dipagari sejumlah tiang patok yang terhubung dengan rantai besi. Si pembuat garasi menyimpan mobilnya di sini, seolah merupakan garasi pribadi. Jalanan umum dibuat garasi. Pekan lalu, kami mendatangi bekas lokasi garasi yang berada di perumahan Mega Regency, Bekasi. Disinilah lokasi garasi mobil yang sempat mendapat sorotan masyarakat lantaran dibangun di badan jalan. Kini, garasi tersebut telah dibongkar. Di sini masih tersisa rantai yang sempat digunakan untuk memagari mobil yang diparkir di garasi ini. Jalan ini menjadi salah satu akses yang menghubungkan perumahan Mega Regency dengan wilayah perkampungan. Tak jauh dari sini terdapat SMP swasta. Biasanya, jalan ini ramai oleh kendaraan antar jemput siswa. Bayangkan jika di jalan selebar 2,5 meter ini dibangun garasi yang lebarnya hampir 2 meter. Usai viral di media sosial, garasi liar tersebut dibongkar. Polsek Serang Baru sempat turun tangan menangani persoalan ini. Kini, kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pemerintah Desa Sukasari menyayangkan ulah salah satu warganya yang membangun garasi di fasilitas umum. Perihal pembangunan yang memakai jalan, tentu ini harus ada suatu payung hukum. Terlebih dalam pemerintahan desa itu memberikan peluang kepada mereka bisa kita musyawarahkan agar kepentingannya bukan untuk kepentingan pribadi. Itu adalah terjadi hanya ketidakpahaman mereka. Kami mencoba mendatangi warga pembuat garasi liar. Namun, yang bersangkutan enggan kami wawancarai. Assalamualaikum. Saya pengen ngobrol, pengen ketemu kayak gitu. Dari mana ini? Iya, dari Kompas TV Jakarta. Meski di lingkungan perumahan, menyimpan mobil di bahu jalan bisa mengganggu arus lalu lintas. Ulah ini bisa berdampak fatal jika terjadi kedaruratan. Tak jarang pula menimbulkan cekcok antar warga, seperti kejadian di Jelambar Baru, Jakarta Barat yang sempat viral awal April lalu. Pindahin dah. Lu minta maaf dulu. Sorry. Udah kamu di depan rumah orang aja. Bodoh amat. Seorang pengemudi mobil cekcok dengan seorang warga yang menyimpan mobilnya di bahu jalan. Warga pun turun tangan menengahi. Apaan lu bentak lu? Hah? Ya lagi
sendiri. Kalau informasi yang saya dapat sih, pemilik mobil itu jadi mobil warga luar, dia parkir di sini, cuman jarang aja dia naruh. Kalau lagi kebetulan dia datang malam ya taruh gitu loh. Dampaknya sih ya sekarang sih udah kelihatan blong aja, udah bersih dari parkiran mobil. Sebelum-sebelumnya? Ya paling ada 1-2 mobil lah. Baru-baru ini kami bertemu Wahrudin. Pengendara motor asal Jatinegara, Jakarta Timur ini pernah cekcok dengan warga pemilik kendaraan yang menyimpan mobilnya di pinggir jalan. Wahrudin tak sengaja menyenggol mobil tersebut karena jalan yang tersisa sangat sempit. Itu mobilnya baret mas, kesenggol sama saya. Nah ketika itu si pemilik keluar, dia marah-marah, minta ganti rugi. Saya bilang, ngapain saya ganti rugi? Lahan parkirnya sembarangan. Nah dia tetap ngotot dan dia minta KTP saya untuk ditahan sebagai ganti rugi. Ketua RT turun tangan menengahi keduanya. Si pemilik mobil pun dinyatakan bersalah. Dan akhirnya kita ngobrol dengan pihak RT, memang pihak pemilik rumah yang salah. Karena dengan alasan ini adalah pengguna jalan, sudah benar gitu, haknya pengguna jalan. Sedangkan pengguna jalan terhambat karena ada parkir liar seperti itu. Apabila pagi-pagi kita sedang buru-buru untuk berangkat ke kerja, ke kantor, itu sangat mengganggu sekali. Kalau terjadi kemacetan, macet itu sampai 30 menit. Ada saja pemilik mobil yang menggunakan bahu jalan bak garasi pribadi. Bagaimana aturan mengenai kepemilikan garasi bagi pemilik mobil? Pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki garasi sebagai tempat penyimpanan mobilnya atau kendaraan bermotornya. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, yang mendengar. Global COVID-19. Harga cabai rawit ini meroket tajam. Dari seluruh penjuru, yang paling pas bareng teman pada hari dan jam-jam berikut. Teman akhir pekan bersama Kompas TV. Mencari tahu, menghibur yang papa. Bola akan tersaji. Adler Eintracht Frankfurt di Kompas TV. 25 TPS Papua. Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah diempat hanya di jumlah ruas jalan, bahkan memiliki para pengguna jalan. Jalanan yang merupakan fasilitas umum menjadi hak para pengguna jalan, bukan untuk kepentingan perorangan. Tak hanya untuk mempermudah konektivitas, sejumlah ruas jalan bahkan memiliki fungsi khusus. Kami menelusuri Jalan Inspeksi Kali Ciliwung antara kawasan Bukit Duri di Jakarta Selatan hingga Kampung Pulo di Jakarta Timur. Jalan yang dibangun untuk kepentingan perawatan Sungai Ciliwung ini dipenuhi jajaran mobil yang disimpan di bahu jalan. Recommended hotels nearby Orchard Road. Book now. Sudah download UKU? Jangan didiemin aja. Yuk dibuka aplikasinya, daftar. Mobil warga yang disimpan di bahu jalan tersebut menghambat mobilitas truk-truk dinas sumber daya air yang biasa lalu lalang untuk mengangkut kerukan sedimentasi Kali Ciliwung. Kalau pengalaman saya sih ya cukup mengganggu ya. Soalnya kan kita kan juga bawa mobilnya kan dimensinya lumayan gede. Soalnya takut gimana ya, ya kayak nyerempet atau apa kan kita bingung. Kalau buat akses ini sih pertama yang akses masuk dekat masjid itu. Pokoknya intinya yang di tikungan lah.
menggunakan bahu jalan layaknya garasi untuk menyimpan mobil juga ditemui di RW 7, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat. Fauziah Saleh, sang ketua RW, menyebut ada sekitar 80 warganya yang memiliki mobil, tapi tak punya garasi. Pengurus lingkungan akhirnya bersepakat untuk mengelola jalan lingkungan sebagai tempat penyimpanan mobil. Itu harus berkoordinasi dulu dengan RT. RT akan memberitahukan ke RW, RW akan memberitahukan kepada Linmas yang menjaga, yang khusus menjaga mengenai mobil ini. Jadi kita juga tanya dulu, apakah tempatnya ada enggak, di mana tempatnya itu menghalangi enggak gitu. Jadi itu kita pastikan dulu. Kalau memang yang enggak ada tempat, ya kita nggak mau. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan bahwa ini adalah lahan bahu jalan milik umum yang bisa digunakan bersama. Ini sementara ya. Warga pemilik mobil diimbau untuk membayar uang secara sukarela pada pengurus RW. Uang tersebut digunakan untuk membayar petugas keamanan yang bertugas memantau kendaraan tiap malam. Kita sama sekali tidak mematok. Yang nggak bayar juga banyak. Nggak tentu, ada yang 50.000, ada yang 100. Ya kalau yang ngerti ada juga yang 150 gitu. Ya tergantung aja. Dikelola sama bendahara. Kebetulan saya tidak punya kendaraan roda 4. Saya sih nggak jadi masalah. Yang penting dikelola dengan benar. Kebetulan saya mempunyai kendaraan mobil, tapi itu nggak punya garasi. Jadi terpaksa saya naruh di pinggir jalan. Sebenarnya sih nggak boleh ya. Bagi sebagian warga pemilik mobil di Jakarta, tak ada pilihan lain selain menyimpan kendaraannya di pinggir jalan. Seperti yang dilakukan Eka Guntari, warga Duren Sawit, Jakarta Timur. Sejak memiliki mobil, Eka terpaksa menyimpan mobilnya di pinggir jalan yang berjarak sekitar 200 meter dari rumahnya. Karena kan memang rumahku aksesnya di gang, nggak mungkin dong bawa masuk mobil ke dalam, kan nggak bisa. Jadi aku parkir di mana aja. Di pinggir jalan kayak gini? Iya, jadi siapa cepat dia dapat, ya udah dapat parkir yang memang nyaman gitu, nggak ngalangin jalan gitu. Ya memang jadi garasi pribadi saya jalanan ini gitu. Seperti itu, karena kan memang keadaan belum bisa kita punya garasi sendiri. Eka sadar tindakannya keliru. Ia telah berusaha menyewa lahan parkir di sekitar rumahnya. Tapi tarifnya terlalu mahal. Kalau untuk saat ini sih memang udah berusaha cari lahan parkir. Nah kebetulan itu 300.000 ada, cuma masih penuh. Ada 500 sampai 700, menurut saya mahal banget. Iya, uang segitu kan lumayan. Lebih baik kan ya buat tambahan bayar listrik di rumah kan, seperti itu. DKI Jakarta dan sejumlah kota seperti Depok dan Surakarta telah memiliki peraturan daerah yang mewajibkan setiap pemilik kendaraan roda 4 memiliki atau menyewa garasi. Pemerintah DKI bahkan telah menerbitkan aturan ini sejak 2014 lalu. Pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki garasi sebagai tempat penyimpanan mobilnya atau kendaraan bermotornya. Namun, bagaimana dengan penegakannya? Yang mobil parkir di jalan lingkungan, kemudian kami tindak, kami derek dan dikenakan denda. Nah, terhadap parkir liar yang ada di jalan-jalan lingkungan, biasanya kami melakukan penertiban berdasarkan laporan masyarakat atau warga. Warga bisa melaporkan ke Jaki, Jakarta Kini, kemudian itu masuk dalam CRM untuk kemudian kami tindak lanjuti. Pemprov DKI kini tengah membahas penerapan sanksi bagi pemilik mobil yang tidak memiliki garasi. Sementara ini, warga yang menyimpan mobil di pinggir jalan dikenai sanksi yang sama dengan parkir sembarangan, yakni denda Rp500.000 per hari. Jadi terhadap kendaraan yang parkir liar di badan jalan, begitu dilakukan penertiban oleh jajaran Dinas Perhubungan, maka yang bersangkutan akan dikenakan denda. Ada retribusi untuk pemindahan kendaraan tersebut sebesar Rp500.000 per hari. Artinya jika yang bersangkutan kendaraannya dipindahkan, 1 hari bayar Rp500.000, 2 hari otomatis tinggal dikalikan menjadi 1 juta dan seterusnya. Aturan larangan parkir di ruang jalan membuat Fauziah dilema. Jika lepas tangan mengelola masalah perparkiran bagi warganya yang tak memiliki garasi,
Ia khawatir akan terjadi benturan antar warga. Kalau kita tidak ikut campur tangan untuk mengelola ini pasti jadi semrawut, mungkin juga nanti akan jadi berbenturan antar warga. Saya juga selalu mengatakan kepada pemilik mobil, sebetulnya kita ini nggak boleh, karena ini kan jalan umum yang memang tidak boleh digunakan untuk parkir. Penyalahgunaan jalan umum untuk menyimpan kendaraan pribadi terus terjadi hingga kini. Minimnya lahan parkir komunal jadi penyebabnya. Memaksakan bahwa aturan itu harus berlaku, gitu kan, apalagi mengharapkan warga melaporkan itu, gitu kan, tidak akan pernah selesai kalau pemerintah tidak menyediakan gedung parkir yang memadai. Yang jadi persoalan di daerah pemukiman, ya, kalau mereka dalam tanda petik tadi tetap memiliki kendaraan pribadi, baik itu motor atau mobil, dengan keterbatasan lahan, ya mau tidak mau mereka akan menggunakan jalan sebagai tempat parkir, meskipun mereka tahu itu ruang publik. Memanfaatkan jalan layak. Solusinya. Nah, ini tugas dari Pemprov DKI untuk mendata lokasi-lokasi mana saja yang bisa dijadikan gedung parkir komunal. Ini yang menurut saya paling realistis ya dilaksanakan ya. Hanya butuh 3-4 menit bagi Anda untuk menggunakan hak pilih. Selain itu, tim redaksi 4 Juni lengkap dengan pada jam-jam sekolah untuk menghitung perolehan. Salah satunya mengusulkan agar bukti kepemilikan garasi jadi persyaratan untuk mengurus perpanjangan STNK. Penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor itu adalah menjadi kewenangannya kepolisian. Jadi kami terus melakukan koordinasi, sinkronisasi agar persyaratan ini juga masuk ke dalam persyaratan perpanjangan STNK. Jadi yang bersangkutan cukup melampirkan bahwa dia misalnya tidak memiliki lahan, ada lahan bersama yang bisa dijadikan sebagai tempat parkir bersama dan diketahui oleh kelurahan setempat. Lahan parkir bersama bisa menjadi solusi bagi warga pemilik mobil yang tak memiliki garasi. Pemerintah diharapkan bisa menyediakan lahan parkir di permukiman padat penduduk. Nah, ini tugas dari Pemprov DKI untuk mendata lokasi-lokasi mana saja yang bisa dijadikan gedung parkir komunal. Ini yang menurut saya paling realistis ya dilaksanakan ya. Karena gedung parkir komunal ini kan bisa jadi di tanah negara misalnya kan, atau pemilik warga sekitar tapi dengan kerjasama misalnya kan dalam konteks 20 tahun. Jadi pemerintahnya membuat gedung parkir komunal di dekat-dekat pemukiman, jadi warga yang tidak punya lahan parkir tadi dapat menggunakan gedung parkir tadi. Pengadaan lahan parkir komunal juga bisa dilakukan secara swadaya oleh warga, seperti di lingkungan RW 7 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat. Awalnya, tanah ini adalah lahan terbengkalai milik seorang warga. Setelah mendapat izin dari pemilik tanah, warga bergotong royong membangun lahan parkir bersama. Juga ada kesepakatan dengan pemilik bahwa selama tanah ini tidak beliau gunakan, silahkan Bu digunakan, yang penting dapat digunakan untuk masyarakat, yang penting tanah ini dijaga, tidak diserobot orang lah istilahnya. Dan itu kita sepakati dengan RT dan juga masyarakat sekitar sini, tapi tidak digunakan untuk hal-hal lain, hanya murni untuk tempat mobil bagi warga yang tidak mempunyai garasi. Di lahan parkir ini, warga tidak bisa sembarangan memarkirkan mobilnya. Selain harus mendaftar, setiap bulan pemilik mobil membayar dana parkir. Jumlahnya sukarela. Dana tersebut sepenuhnya digunakan untuk biaya perawatan lahan dan keamanan. Tapi ini kita data, jadi kita punya kartu. Jadi itu nanti uang yang dipungut, tapi ini nggak rata loh dipungut. Jadi kita tidak mematok, sesuai keinginan bersama saja. Mungkin ada 100.000 atau 150.000. Nah itu tiap bulan nanti kita akan tagih, kita kumpulkan, itu masuk ke bendahara RW. Nanti itu untuk tambahan uang keamanan Linmas yang ada setiap malam dan siang menjaga keamanan wilayah, termasuk menjaga ini. Lahan parkir komunal ini dapat menampung sekitar 12 mobil.
Meski tak luas, lahan ini jadi solusi bagi warga yang tak memiliki garasi. Bisa bergantian, karena begini, kalau dia siang kan kerja, ada yang kerja. Jadi kalau ada tamu yang datang atau mungkin tidak punya parkir, ya kita bisa masukkan ke sini, gitu. Bisa digunakan daripada mereka berjejer di pinggir jalan. Ingat, jalanan bukan garasi mobil. Hormati hak sesama pengguna jalan. Bangun garasi sebelum Anda membeli mobil. Jika tak memiliki garasi, simpan mobil di lahan parkir yang dikelola warga, bukan di bahu jalan. Ikuti terus perkembangan pemilu di Kompas TV, independen, terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Faisal Alansori, sampai jumpa.